Halo, kembali lagi bersama saya Putri Reza, masih di Project Review, yang kali ini hadir untuk review LG L60. L60 tergolong smartphone yang punya ukuran kecil sehingga membuatnya terasa ringkas. Pinggiran cover belakang yang melengkung menjadikan ponsel ini jatuh secara natural saat berada di telapak tangan. Bahan plastik begitu dominan menyelimuti bodi dari L60 berwarna putih yang saya review ini. LG coba menambahkan kesan elegan dengan menghadirkan plastik berwarna silver yang mengelilingi pinggiran dari L60. Letakkan tombol fisik seperti tombol power di sisi kanan dan volume up and down di sebelah kiri terbilang oke karena mudah dijangkau. Cover belakangnya dapat dengan mudah dibuka untuk akses ke baterai, sebuah slot micro SD dengan kapasitas up to 32 GB serta dua buah slot mini SIM card. Di bawah layar, LG menempatkan 4 buah tombol kapasitif yang terdiri dari back, home, menu, dan juga multitasking. Sayang, LG tidak memberikan lampu LED pada tombol-tombol tersebut sehingga sulit menekannya jika berada di tempat yang gelap. LG L60 dibekali layar 4,3 inci dengan resolusi 480x800. Ketajaman gambar tentunya bukan hal yang bisa diharapkan dari layar dengan kerapatan pixel yang hanya 217 ppi ini, tapi yang ditampilkan di layar sudah bisa dikategorikan cukup. Sensitivitasnya pada sentuhan juga cukup lumayan meskipun memang tidak bisa dikatakan bagus. Seperti sadar dengan keterbatasan hardware yang ada, LG tidak melakukan banyak modifikasi pada tampilan antarmuka. Tidak ada user interface Optimus yang biasa ditemui pada seri-seri ponsel LG lainnya. Walau tampilannya sangat sederhana, L60 tetap menawarkan fitur-fitur yang biasa ditemui pada ponsel LG untuk segmen menengah ke atas, seperti misalnya fitur Knock On dan juga Gaze Mode. Kinerja dari LG L60 didukung oleh chipset MediaTek dual-core dengan clock 1,3 GHz, RAM 512MB, GPU Mali 400, dan juga kapasitas memori internal 4 GB dengan 2,38 GB yang bisa digunakan. Daftar spesifikasi yang ada memang tidak mentereng sehingga bisa diprediksi kalau performa yang ditawarkan juga tidak wah. Transisi layar saat berada di home screen sering mengalami lag saat bergeser dari satu halaman ke halaman lain. Oleh karena itu, ada baiknya untuk tidak memasang banyak shortcut dan widget yang dirasa tidak perlu di bagian home screen. Jika di bagian home screen sering terasa lag, berbeda halnya dengan saat Anda membuka app drawer. Transisinya terasa begitu halus dan tanpa hambatan sama sekali. Kecepatannya untuk membuka dan juga berpindah aplikasi saat bermultitasking tergolong cukup lumayan untuk ukuran spesifikasi yang standar tadi. Akan tetapi, jika bicara multimedia, pengguna memang tidak bisa berharap banyak pada ponsel yang satu ini. Menonton video atau bermain game dengan grafis tinggi jelas bukan tujuan dari dibuatnya L60. Melihat komposisi hardware yang ada, L60 sepertinya hanya diperuntukkan untuk sekedar melayani tugas-tugas standar seperti akses sosial media dan juga online chatting. Asumsi tersebut semakin kuat dengan adanya aplikasi BBM yang sudah terinstall secara otomatis pada L60. Perlu diingat juga bahwa RAM yang ada terhitung kecil yaitu hanya 512MB saja. Sangat minim untuk ukuran ponsel saat ini yang biasanya sudah menyentuh angka 1 GB. Beruntung, Android yang digunakan pada L60 sudah KitKat yang memang diproyeksikan Google untuk mendukung ponsel dengan RAM di bawah 1 GB. Kapasitas memori internal yang kecil mengindikasikan bahwa memang L60 bukan smartphone yang diperuntukkan untuk menginstal aplikasi besar seperti misalnya game. RAM microSD sangat vital di sini jika memang penggunanya ingin memasang lebih banyak aplikasi. Untungnya, aplikasi-aplikasi tersebut bisa pengguna install di microSD sehingga memori internal bisa bernafas lebih lega. Jika ada bagian yang sangat mengecewakan dari LG L60, maka itu adalah kamera. Resolusi yang ditawarkan memang 5MP, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Kekurangan utama dan sangat besar adalah tidak adanya fitur autofocus pada kamera L60. Fokus yang tersedia sudah fix dan tidak bisa diubah. Alhasil, mengambil gambar dengan hasil yang bagus rasanya tinggal impian. Bahkan untuk mengambil yang lumayan pun sangat sulit. Untuk kamera depan, L60 hanya dibekali dengan resolusi VGA saja. Kualitas gambarnya sudah bisa ditebak tentunya sangat kurang. Jadi jangan berharap untuk dapat mengambil foto dengan hasil yang baik menggunakan smartphone ini. Dengan spesifikasi serta performa yang ditawarkan, LG L60 memang layaknya smartphone untuk kelas entry level. Spesifikasi secara umum tidak wah dan juga tidak ada fitur unik lainnya. Segmen pasarnya mungkin lebih pas untuk yang baru beralih dari feature phone dan ingin belajar menggunakan ponsel berbasis Android. Soal peluangnya, LG L60 sepertinya akan kesulitan untuk bersaing. Dengan bandrol 1,5 juta, apa yang ditawarkan L60 terpaut cukup jauh dengan brand kompetitor lain di segmen yang sama. Lebih spesifik lagi jika dibandingkan dengan brand baru yang mampu membuat server salah satu situs penjualan online overload. Oke, mungkin itu aja review saya kali ini untuk LG L60.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Putu Reza pamit, have a nice day!